Iya. Mm-mm. Ini ada yang komen loh. Kok untung grogi banget kayaknya nih duet sama cewek. Waduh. Waduh. Oke, ya memang ya kita harus perhatiin sendiri bukan sekedar The Fed naikin suku bunga ya, tapi gimana mereka outlooknya sendiri ke depan seperti apa. Apakah mereka masih mau agresif lagi atau enggak gitu kan. Bener nggak? Mm-mm. Nah ini ya Yap. tadi sih kita baca ada ini ya dari Putin Rusia ya. Kayaknya Iya, masih penasaran ya. Dia mau habis-habisan katanya ya. iya, jadi dari geopolitik ini kan tensinya ini semakin memanas ya. Jadi kita lihat Hmm. Putin ini yaitu memerintahkan ada mobilisasi massal parsial itu ke Ukraina. Jadi dia em, memerintahkan 300.000 pasukan lagi nih untuk dipanggil untuk bertugas. Jadi dia sudah menguasai area di Ukraina. Sekarang dia mau untuk bertugas lah di sana, operasi militer gitu. Jadi emang Oke, kita oke, lihat oke. perang ini berkelanjutan terus ya kok ya. Tapi ini sebenarnya Iya, nggak tahu sedih karena benefitnya ke Indonesia nih ya. Hari ini kita tadi benar-benar. gue lihat harga Brent oil naik, harga komoditas itu masih menguat nih. Oke, oke. Iya sih, Hmm. benar. Coba nanti kita cek ya. Batu bara seperti apa, CPO seperti apa. Ya. Gimana, Re? Yap, Mau langsung ke grafik aja? grafik. Mungkin kita Mari mulai dari lanjut. IHSG kali ya kok. IHSG hari Ini ini ada gimana? Ini ada setelah yang dia komen mari. Ada yang komen tuh mari naik ini kali ya. Oh, wes. saham underdog Aduh. tadi kan naik sendiri ya. Iya, iya, iya. Oke deh, boleh. Kita langsung ke grafik aja ya. Ya. Ntar kita show pakai TV aja biar gede. Biasanya kan kecil-kecil kan, Re. Hmm. Ntar testing ya. Coba kita testing. Jelas nggak ya, Re? Ya. Kalau nggak jelas, kalau nggak jelas pakai ini. Mm-mm. Pakai jelas nggak? Jelas, jelas. Lebih jelas ya. Biasanya kan ditimpa ke laptop nih. Dan ini ke TV aja langsung. Oke, Re. Lanjut. Oke, ini teman-teman aku matiin komen dulu ya biar kita bisa lihat chartnya kok untung dengan jelas nih. Oke, pertama kita bahas dulu IHSG ya. Ya memang IHSG hari ini minus 0,1%, ya ditutup ya tipis melemah, ya melemah tipis. I think kalau misalkan reaksi pasar nanti itu negatif, ini ke arah support yang terdekat ya di level 7.067 Re. Ya, sekitar 7.067 ini ada area support yang cukup kuat buat IHSG ini. Itu I think kayaknya penurunan mungkin cukup sampai segitu dulu lah. Ya, seperti Mm-mm. itu, Rek. Oke, jadi tertahan di support 7.067 ya. Ya, itu. Oke. Terus kita cek dulu crude oil ya. Mm-mm. Crude oil. Oke, oh, crude oil sendiri ya tetap ya masih sementara ini sih masih membentuk lower high terus ya, Rea. Masih Mm-mm. ngebentuk lower high. Nah, memang saat ini sih di level 81,2 ini masih belum jebol nih, Rek. Ya, saya pikir waktu itu dia akan sempat jebol di sini, ternyata nggak jebol. Kelihatan nggak ya? Sorry. Kurang kiri kok. Kurang kiri. Oh Gini, ya, iya. Oke, iya. kalau saya ganti warna hitam lebih jelas nggak ya? Coba testing ya. Iya, coba ya. Cobain ya. Coba. Lebih jelas nggak? Nah, oke. Lebih Oke, jelas. lebih jelas ya. Oke, jadi ternyata dia rebound ya kok ya. Iya, di level 81,2. Entar saya hilangin dulu garisnya, jadi nggak terhipnotis dengan garis ke bawahnya ini. Nah, nah ini ya. Mm-mm. Jadi waktu tanggal tanggal 8 September sendiri kan harga minyak itu sempat ke 81,2 ya.
Ya. Nah ini kemudian dia rebound terus ngetes lagi, tapi kelihatannya ini nggak susah jebol nih. Ya hari ini sendiri udah mulai menguat lagi nih Rek, gitu. Ya tapi ya kalau kita ngelihat apakah udah balik lagi menjadi bull, belum nih, belum. Mm-mm. Kecuali dia nanti dia lewatin level $90 per barrelnya Rek. Seperti Mm. itu. Itu untuk crude oil ya. Ya. Ini emang agak tarik-tarikan ya, jadinya geopolitik seperti itu, tetapi ketakutan resesi juga kan ada kan, benar nggak? Mm-mm. Ya, Iya. itu. Jadi ini kayak lingkaran setan ini, ya, kayak lingkaran Mm-mm. setan nih. Jadi Coba kita lihat. makanya dia itu bakal biasa belakangan ini cenderung sideways ya. Kadang ada Ya, sentimen di mana ada kekhawatiran resesi, kadang juga ada supply-nya tight, kadang inventorinya yang untuk short term lagi tinggi. betul betul. Coba Ya. kita lihat Newcastle. Oke, Newcastle sendiri masih bertahan ya di atas 437 ya. Ya ini merupakan area support 437 sampai dengan 430, ini area support buat Newcastle Coal ya. Ini ya Mm-mm. sementara ini dia bertahan di sini ya. Jadi ya buat chance-nya dia buat naik itu masih cukup tinggi ya, Rek, untuk Oke. batu bara ya. Oke, Mm-mm. terus kita masuk ke jangan Juga dilupain. ini ya, di mana musim dingin ini permintaan coal itu biasanya naik ya di negara yang ada winternya. Oke, Yep. satu lagi dari komoditi. Ya, Oke, kita update komoditas dulu ya teman-teman. ya. Apalagi, Nah, ini CPO. oh iya, CPO sendiri, coba kita lihat CPO sendiri ini udah mulai agak ada. Kalau dia berhasil ya, dia berhasil naik ke level 860 Rek. Ini ngebentuk double bottom Rek. Nah, ini yang kita harus dimention ya. Harus kita watchlist ya Rek ya. Ini buat CPO nih Rek. 8.000. Entar, oh aku salah ininya ya. Oh, Aku pakai level entar. CPO. oh ya, hari ini menguat 4% nih. Ya, ya. 8, berarti 8.600 ya. Mm-mm. Oke, Ya, ya ini udah teman-teman nanti liatin, ini ada potensi buat dia ngebreakin neckline. Kalau dia ngebreak neckline itu kebentuk double bottom. Ya, seperti itu. Oke, oke. kita langsung aja Re ke pertanyaan teman-teman Re. Oke, ke pertanyaan teman-teman langsung ya. Ya, Oke. Hmm, mungkin ini masih ada yang nanya nih. Pasti ini masih rame ya di Bakri Chip nih. Mungkin dari Bumi. Gimana nih? langsung. Ya, Langsung nih. ya, jari gua langsung ini langsung ngetik. Udah ketebak soalnya. Udah ketebak. Bumi. Oke. Nah, Bumi ini kan kemarin dia sempat pas pas closing itu dia dihajar ya untuk offer yang setebal 24 juta lot itu ya. Jadi Ya. hari ini ada yang spekulasi, oh apakah ini bisa jadi tanda-tanda reversal. Nah, tapi ternyata tadi dari sesi satu ya udah lumayan tekanan jualnya udah lumayan berasa ya sampai akhir sesi masih ARB. Nah, Nah, menurut oke. Bumi ya, Bumi sendiri ini setelah dia ngebreak level 186 ya yang di level ini, kalau aku gedein tuh ini ya. Nah, ini sebenarnya udah harus check out gitu. Kalau kayak dari member-member aku sih udah aku ingetin ya, jangan sentuh Bakri dulu gitu, Re. Nah, sekarang ya kita lagi ngejar ke area support ya di kurang lebih di 147 sampai 150, Re. Seperti iya, itu. Nah, apakah nah ini area support yang area aku garisin dulu ya. Nah, jadi ini Re. hmm, 123 sampai 150 ini area support yang cukup kuat ya. Seperti itu. Ya, mm-mm. ya mungkin penyebabnya sendiri ditambahin pertama sendiri kan ya harga kenaikan bumi itu kan udah cukup luar biasa dan Mm. ya orang-orang buat taking profit juga kan itu sangat wajar sekali ya. Jadi ini Iya, koreksinya kalau buat teman-teman yang belinya di harga 200, 190 ya koreksi ini cukup cukup apa cukup bikin pening kepala gitu kan.
Tapi Mm-mm. secara primary trendnya ya ini koreksi yang cukup wajar gitu. Wajar tapi ya kalau lu belinya di atas sakit kepala ya Mm-mm. seperti itu. Nah, ini mungkin penyebabnya sendiri apa ya? Kita kan tahu kan. Ya itu kan nanti akan ada RUPS luar biasa, bener kan? Agenda Mm-mm. khusus yang ngebicarain soal private placement, bener nggak? Iya, betul. Ya biasanya market sendiri kalau untuk agenda gede kayak begitu ya dia akan slow down sih gitu. Ya Iya. karena slow down-nya itu bahkan koreksi gitu. Ya, Oke. RUPS-nya ini masih di bulan Oktober ya, kok ya. Jadi iya mungkin kalau masih lama juga. yang lebih panjang, mungkin bisa lihat cari titik supportnya yang tadi ke Untung bilang ada di 150 ya. Jadi kalau misalnya tekanan jualnya lagi kenceng gini, ini kurang bijak ya kalau kita langsung, oh ini udah koreksi dalam langsung masuk. Enggak. Jadi harus gimana nih kok kalau cara lihat, oh ini beneran udah reversal atau kayak kemarin lagi nih, jangan-jangan udah membentuk candle hammer, tapi ternyata hari ini masih digebukin lagi nih. Ya coba kalau kita ngelihat kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan memang dari ARB dia sempat loncat lagi ke atas kan. Itu Eurovia Mm-mm. market tuh begitu luar biasanya, bener kan, Rek? Ya, Iya. tapi kalau kita gini, ini sama aku di breakin ya, di breakdown ke time frame yang lebih kecil, di time frame yang lebih kecil gitu. Ya kalau you yang belinya di ARB gitu kan dengan harap-harap cuma rebound begitu dia naik ya benar, you make money ya kan. Mm-mm. Tapi kalau kita ngelihat dari ininya, dari segi price action ya, yang 15 menitan pun dia belum ada higher high loh. Oh ya. Iya, belum ada higher high karena higher high-nya sendiri di level kurang lebih kemarin itu 174. Ya, Hmm, jadi kalau dia ngebreak 174 baru bisa higher high. Kemarin sendiri cuma 170 kan. iya. Seperti itu. Jadi dari segi price action pun kalau kita breakdown pakai time frame yang lebih kecil, ini belum ada higher high. Seperti Mm-mm. itu. Ya. Iya. Jadi seperti yang Oke. bilang semenjak dia udah break dari level krusialnya ya 184, dia itu sebenarnya udah membentuk jadi downtrend minernya ya. Dan Ya, jadi downtrend minernya ya 186 ini ya yang penting, ya kan? Ini iya. jelas kelihatan banget pola drop base drop-nya. Ini pola Mm-mm. drop base drop-nya kelihatan banget nih. Ya. Jadi saat ini teman-teman bisa tunggu di level 147 sampai 150 nih. Ya, itu area support terdekat ya. Ya, Oke. Yuk, lanjut oke. Re. Jangan lama-lama di bumi. Ada yang nanya juga, Dewa, Dewa nih. Dewa. Dewa juga lumayan hari ini ditutup ARB ya. Oke, Dewa ini jadi red issue nggak ya? Dewa ini terakhir itu rights issue-nya dikabarkan di harga 50 ya. Ini belum ada kabar lagi nih. Soalnya yang pertama kali itu sempat sempat dibatalkan ya kok ya. Hmm. Ya. Nah ini Dewa, ya kita juga sama lah ya, walaupun udah kejadian, tapi ya kita belajar juga ya, Ria. Kita Iya. belajar dari yang udah terjadi kan. Oke, Dewa pertama kali itu di level 81 ini yang penting. Ya 81 ini kan waktu itu sempat ada rejection, ternyata rejection satu hari langsung dibantai lagi ya. Kalau kita ini ngomong, ini kan ada apa? Ada namanya tuh kayak ini kayak pelatupnya lah, Re. Orang Mm-mm. kayak habis turun, terus ngambil ancang-ancang lagi nih, mundur sedikit, dihajar gitu pintunya ya. Jadi level 81 waktu nge-break ini harusnya udah check out dulu. Gitu, udah check out dulu. Kemudian level support berikutnya 67. 67 juga berhasil dilabrak nih, Re. Ya berhasil Hmm, dilabrak gitu. Jadi sekarang ya mendekati level support-support berikutnya. Ya, ya itu berikutnya udah saya ingetin juga. Ya, udah pernah diingetin sih kan waktu itu Dewa itu kan kalau you mau trading di Dewa, you harus siap-siap masuk ke babak selanjutnya. Itu babak side issue ya kan. hmm, Gitu. Ya level berikutnya itu kurang lebih di 59-an ya, Ria. iya. Level support berikutnya. Iya. Ya Jadi sekarang ini memang belum ada perlawanan sih. iya. Ya, Oke. 59 aja teman-teman dilihatin. Ya, dia bisa mantul nggak di level segitu. Karena hari ini cukup tekanan jualnya cukup masih kencang ya, walaupun kemarin itu sempat ngebentuk candle hijau. Jadi ini teman-teman lebih waspada saja, jangan eh, langsung langsung nangkep pisau jatuh ya, ibaratnya belum ada konfirmasi reversalnya. Ya. Nextnya nih ada yang nanya,
Jekon gimana nih kok, Jekon? Oh, Jakarta Konstruksi ya. Iya. Kayaknya coba kita lihat. Hari ini sepertinya konstruksi digebukin semua ya, Rey, ya. Konstruksi Iya. proyek juga nih. Yang kemarin itu Wika cukup kuat juga. Wika kan punya dua sentimen kan. Iya, dari Bentar. Kok tiba-tiba nongol ini. Oke, Jekon. Hari ini hari Rabu ya. iya. Hari ini hari Rabu, kelihatannya kalau dia ada naik pun itu cuma technical rebound doang. Lebih cenderung dia akan melanjutkan pelemahan ke level 164 sampai 141. Ini area support yang perlu teman-teman perhatiin nih buat Jekon. Oke, jadi teman-teman yang belum masuk ini teman-teman harus perhatikan dulu ya. Dia bisa berpotensi melemah sampai 161 ya kok ya. 164 ya, 164 sampai 141 itu area support. Ya. Oke. Oke, jadi teman-teman perhatikan level itu. Nah, oke, nextnya nih kok. Ada yang nanya, Mari Aba kok udah bagus untuk masuk belum nih? Mari Aba. Hmm. Kemarin, oh ya, teman-teman, nggak tahu kemarin sempat ini nggak ngelihat story saya. Oh, yang ada Minta- kafe. Iya, minta ke Parado itu apa? Waktu itu tuh ngelihat story-nya Parado gitu kan. Kata saya tuh, ini noise buat apa? Ngebuka kafe gitu kan. Oh enggak, ini tuh studio sama kantor katanya tuh. Buset, kayak kafe kata dia tuh kayak ini ya, kayak Mac Cafe ya. Itu. Terus sama saya misalnya minta foto, oke diinihin aja di apa di-upload di story. Taunya hari ini malah naik ya. Wah, jadi Hari ini ada malah naik. kode tersembunyi ya itu kok di balik story-nya Wah, kok. gitu ya. Ya, jadi harus pantengin dia. Harus pantengin ya. Oke. Kalau dari technicalnya gimana nih kok? Hari ini kan lumayan menguat 5,9% ya. Dan juga volumenya menguat dari rata-rata seminggu ke belakang nih. Benar. Ini mari kita tahu kan ini kalau kayak saya tandain ini 165 ya. Ini kan level low yang terakhir, terus dia sempat technical rebound di sini, terus dia turun lagi. Nah, di sini sempat false break ya. Dia sempat ngebreakin tapi ditutupnya hijau. Tutup hijau ini bisa kita asumsi ini ada false break ya, ada perlawanan. Kemudian kemarin merah, nggak sempat juga hari ini dihajar ke atas ya, dihajar ke atas dia ngebentuk harga high selama 5 hari terakhir, ini harga high yang tertinggi ya. Nah ini diikutin sama stokastik juga udah golden cross ya di area oversold. MACD sih memang masih merah ya, cuma udah merahnya udah makin tipis nih, merahnya udah jadi pink nih ya, udah jadi pink. Ini bisa jadi kalau besok ini melanjutkan penguatan ya, ini MACD jadi golden cross lagi nih buat mari. Seperti itu. Kayaknya chance-nya buat menguat cukup gede sih. Ya. Jadi besok krusial ya, kita lihat apakah besok dia bisa melanjutkan penguatan hari ini nih.